Sekelompok dayang sedang belajar etiket istana. Yi Huan adalah pelahap makanan. Ia berani makan sambil jalan. Tiba-tiba menjatuhkan kacang hijau, menyebabkan dayang di belakang jatuh dalam antrean panjang. Melihat Gamcal Sanggung berjalan ke dekat, Yi Huan buru-buru menelan kacang itu. "Bagaimana kamu?" "Ah, barusan saya tersedak. Saya tidak bisa menelan air liur saya barusan. Jadi saya tersedak." "Kamu tidak bisa menelan air liur, kan? Wah kakak. Di sekelilingmu tercium bau kacang di mulutmu. Jika kamu serakah makan begitu, bahkan takut lapar lagi. Kalau begitu aku akan menghukummu. Hari ini kamu harus ada di ruang penjara. Tidak ada yang diizinkan untuk memberinya makan." Di malam hari, Yi Huan tidak bisa menahan lapar. Dia diam-diam menyelinap keluar. Dia dengan cepat menangkap ikan mas di kolam. Wah, lezat sekali. Saat dia membawa ikan itu pulang, iba-iba mencuri ikan, mencuri ikan. Ternyata itu burung beo. Yi Huan takut burung beo memanggil siapapun untuk datang. Jadi dia menggunakan sapu tangan untuk menutupi mulut burung beo itu, lalu membawanya ke ruang. Ia mencoba memberinya pelajaran. Kemudian menemukan bahwa burung beo itu dicekik olehnya. Keesokan harinya, burung beo berharga Ning Siu Chung telah menghilang. Ikan mas juga hilang 1 ekor. Gamcal Sanggung mengamuk. 3 dayang istana yang keluar tadi malam menjadi tersangka. Yi Huan tidak darah dingin untuk melibatkan para dayang yang tidak bersalah. Harus mengakui, tadi malam saya melewati. Lalu saya melihat burung beo hendak memakan ikan mas. Saya ingin segera mencegahnya. Saat ini, kamu berani tersenyum, tertawa, bicara omong kosong. Tariklah keluar. Pada saat ini, Nyonya Le tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya. Dayang ini, dia terlihat cukup baik. Kau harus melepaskannya. Ternyata wanita bangsawan Tuyet Huyen Tan memasuki istana. Dan orang di sebelahnya adalah Buluk. Baru sekarang Yi Huan tahu. Kak Tuyet dilatih sejak usia muda untuk memasuki istana. Tiba-tiba dia merasa sedikit kasihan padanya. Kak sejak kecil telah menjadi yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Pada saat ini, Yi Hua tiba-tiba memanggil ayah. Bukankah itu ayahmu? Mengapa ia pergi ke istana untuk menjadi Kasim? Itu bukan ayahku. Itulah Li Dukpuk, Kasim Li. Kepala Kasim. Kasim Li ini sama dengan Li Kuokdin. Setelah pulang, konon, dayang yang melayani kaisar membuat kaisar marah tadi malam. Dilarang sampai mati oleh janda permaisuri. Yi Huan sangat takut. Dulu ya. Mungkin aku harus menemukan Si Long. Biarkan dia membantuku mengatakan hal-hal baik di depan kaisar. Pada malam hari, di langit di atas istana, sebuah lampu Kongmin muncul. Lampu Kongmin dirilis oleh Yi Huan. Jika tidak dapat menemukan Long Tam, lalu pikirkan cara agar Long Tam datang menemukannya. Tapi ia tak disangka. Identitas asli Long Tam adalah kaisar. Penjaga itu merasa aneh. Dia menembak jatuh lampu Kongmin, lalu diberikan kepada Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia melihat ke atas dan mengenali tanda tangan Yi Huan. Pada malam hari, ia palsu menjadi Long Tam. Pergi ke kebun bunga untuk bertemu Yi Huan. Mengapa Kak berubah menjadi seorang wanita? Aku saudara perempuan Yi Huan, Yi Shou. Tentu saja, Kaisar tidak mempercayai kata-kata Yi Huan. Karena pertama kali bertemu, dia telah menyadari Yi Huan adalah seorang wanita. Kenapa di istana tidak ada yang tahu namamu? Waka kakak. Kakak, ada banyak Kasim di istana. Menambahkan pengawal lebih dari 10.000 orang. Beberapa orang tinggal di istana sepanjang hidup mereka. Masih tidak mungkin untuk mengetahuinya. Apa yang aneh? Long Tam memberitahu Yi Huan bahwa dia salah paham dengan Kaisar. Ketiga dayang itu terbunuh. Faktanya, mereka adalah mata-mata Ngao Bai. Bagaimana aku harus membantu Kaisar?
Jika Ngao Bai ingin kamu begitu disukai oleh Kaisar. Kalau begitu kita akan berencana. Keesokan harinya, Kasim Li membawa benang suci. Yang Mulia memiliki perintah suci. Nona Yi Huan akan diperoleh melayani Kaisar malam ini. Yi Huan sedang mandi di bak penuh bunga. Dia akan melayani Kaisar. Di mana pakaianku? Melayani Kaisar tidak diperbolehkan memakai pakaian. Kau harus membiarkanku membungkusmu dengan selimut merah. Kalau begitu bawa ke istana Kaisar. Kasim Li baru saja selesai berbicara dan masuk ke dalam. Yi Huan bingung. Bagaimana bisa membiarkan Kasim membungkusku dengan selimut? Dia meraih seikat kelopak. Mengalahkan Kasim yang jatuh ke tanah. Kemudian dengan cepat membungkus selimut merah padanya. Kemudian dia terbang keluar. Ah, kamu masih tahu cara terbang. Ayahku adalah seorang seniman bela diri. Bakpao yang dibungkus selesai. Kasim buru-buru membawanya ke istana Kaisar. Yi Huan tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Ia semakin khawatir. Setelah menyesuaikan handuk merah, dia keluar. Ia hendak melarikan diri. Kamu hendak kabur, kan? Yang Mulia memasuki ruangan lagi dengan topeng. Tempat ini tidak memiliki orang lain. Setelah mengatakan itu, matikan lilinnya. Yi Huan sangat takut. Jika aku membiarkanmu memberkatimu. Kalau begitu aku akan menyebutmu menjadi nyonya. Di seluruh kerajaan ini, tidak ada wanita. Tidak mau menjadi istriku. Kuil Kaisar mau menggoda Yi Huan. Tak disangka Yi Huan bilang dengan Kaisar. Inilah kali yang pertama. Seseorang berani memukulku di tempat tidurku. Mungkin kamu yang pertama. Untuk apa kamu menangis? Yang Mulia menggertak saya. Yi Huan merasa mustahil untuk bersikap kasar padanya. Mulai berpura-pura menyedihkan lagi. Memang, trik ini sangat berguna. Pada saat ini, perut Yi Huan tiba-tiba berteriak. Sejenaknya. Ada banyak makanan yang lezat di meja. Sekarang kamu telah menikmati kesenangan makan dan minum. Apakah KM ingin menikmati lebih banyak kenikmatan seksual? Ketika Yi Huan mendengar itu, dia membuat rencana. Ia ingin bermain dadu dengan Kaisar. Sejak kecil, dia bermain dadu. Dia jenius di main ini. Setelah beberapa putaran, ia bisa membuat Kaisar mabuk. Kaisar terhuyung-huyung ke samping tempat tidur. Membunyikan bel selama beberapa jam dan kemudian tertidur. Yi Huan melihat Kaisar sedang berbaring. Dia akan melepas topengnya. Dia ingin melihat wajah Kaisar. Bagaimana terlihat? Tanpa diduga, Kasim Li mendengar bel, jadi dia memimpin Kasim yang lain masuk. Dan bawa Yi Huan kembali. Ketika Kasim Li menoleh, Yi Huan melihat tahi lalat besar di tubuhnya. Ternyata ialah mata-mata. Dan Ngao Bai minta di sebelah Kaisar. Keesokan harinya, Kasim Li membawa perintah suci. Menahbiskan Dich Hoan sebagai nyonya. Pindah ke istana Fin Hoa. Para gadis pada dasarnya cemburu pada Yi Huan yang diberkati. Siapa yang mengira bahwa dia hanya ditahbiskan sebagai nyonya? Mereka terus-menerus mengejeknya. Tapi Dich Hoan tak peduli. Sebaliknya, ia sangat senang. Karena orang di istana Fin Hoa. Itulah kakaknya, Nyonya Lei. Yi Huan belum bertemu Long Tam selama beberapa hari. Dia ingat bahwa dia bekerja di sebelah Kaisar. Jadi dia pergi ke perpustakaan untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengannya. Kamu? Ya, benar, aku. Hari ini, Long Tam tak ada di sini. Dia sangat kecewa dan mau pulang. Hal yang terkejut akan terjadi.